Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Hadirin hadirat mukmin mukminat dimanapun kita berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan masih dalam bab 2 tentang dampak amal soleh, dampak kebaikan bagi jiwa. Dalam pembahasan ini, di pertemuan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan beberapa ayat berkaitan dengan perintah dan larangan agar terwujud tazkiyatun nafas, kesucian jiwa. Pada 2 atau 3 pekan yang lalu telah kita sampaikan beberapa ayat dan nukilkan beberapa ayat tentang perintah agar kita mensucikan jiwa melalui beberapa syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita semuanya. Yang pertama, kita mensucikan jiwa dengan cara menjaga pandangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat pandangan ini jika kita mampu menundukkan pandangan pada lawan jenis. Dan begitu pula sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat pandangan kita kepada lawan jenis ketika kita tidak mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kita. Menundukkan pandangan, kemudian menjaga kemaluan kita dari berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap syariat yang berhubungan dengan tazkiyatun nafas, dan itu juga berlaku untuk yang lain, Allah Subhanahu wa taala selalu membuat sesuatu itu berimbang. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya, solusinya berupa perintah atau anjuran yang itu sebagai solusi dari larangan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memandang lawan jenis yang bukan mahramnya dan berhubungan badan pada dengan seseorang yang bukan haknya, berzina, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi berupa nikah. Dan begitu pula seterusnya, semua syariat Allah Subhanahu wa taala dibuat seimbang. Ada larangan, ada perintah, dan itu semuanya saling berkaitan. Ketika kita melaksanakan sebuah perintah, pada hakikatnya kita telah mengusahakan diri kita untuk mencapai kesucian jiwa dengan cara menjauhi larangan. Ketika kita menikah, maka peluang-peluang, celah-celah untuk berbuat dosa semakin terminimalisir. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menundukkan pandangan, tidak berzina, menahan kemaluan kita, khususnya kepada para pemuda, yang mana Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda kepada diri mereka, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian segera menikah. Fa innahu, karena sungguhnya dengan menikah itu akan bisa menjaga pandangan kalian, lebih bisa menjaga pandangan kalian dan menjaga kemaluan kalian. Jika kalian fa illam yastati fa alaihi bis-shaum, dan apabila dia belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Ketika kita menikah, maka peluang untuk berzina akan semakin berkurang peluangnya. Dan itu artinya kita secara tidak langsung dengan melaksanakan perintah, maka kita menjauhi larangan. Dan begitu pula sebaliknya, ketika kita menjauhi larangan, misalnya kita tidak berzina, pada hakikatnya kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mensucikan diri kita dengan cara tadi melaksanakan perintah berupa
tidak berzina, sehingga larangan dan perintah masing-masing akan membawa kita kepada kesucian jiwa. Ketika melakukan perintah berarti secara tidak langsung kita telah mengamalkan sebuah larangan, artinya tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengamalkan sebuah larangan, artinya perintah untuk tidak melanggar sesuatu, maka pada hakikatnya kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik menjauhi larangan maupun melaksanakan perintah masing-masing ibarat dua sisi mata uang yang satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan antara menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Dan itulah hakikat syariat Islam, itulah hakikat kemuliaan, itulah hakikat dinul Islam, dan itulah hakikat kesejahteraan, kebahagiaan hidup dengan cara kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama usul menyebutkan bahwa makna tauhid, bahwa makna al-Islam adalah al-inqiyadu lahu ifradullah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dinamakan dengan al-Islam adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya berupa perintah, tunduk kepada perintah. Kemudian kita berbaroah, kita berlepas diri dari berbuat kesyirikan dan orang-orang ahli kesyirikan yang mengajak kepada kesyirikan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat yang kedua yang kita sampaikan terakhir beberapa pekan yang lalu adalah perintah untuk izin, untuk minta izin ketika kita berkunjung, ketika kita bertamu kepada saudara kita, dan ketika kita diminta untuk kembali ke rumah, maka itulah yang azka lakum, itulah yang lebih baik, itu yang lebih bersih bagi kalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan keterangan yang lain. Ketika kita mengetuk pintu seseorang, kemudian kita bersalam, assalamualaikum sebanyak 3 kali, kok tidak direspon, maka sunnahnya adalah kita pulang kembali, tidak memaksakan untuk terus lanjut bertamu. Azkalakum yang demikian adalah lebih bersih, lebih bertazkiyah, lebih tazkiyah, lebih mendekatkan diri kepada tazkiyatun nafas, tidak memaksakan diri untuk bertamu. Dan ada pada bertamu ini ada pasal tersendiri, ada pembahasan sendiri, dan kemarin kita sampaikan beberapa diantaranya bahwa bertamu ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk bertamu, 3 waktu: ba'da sholat subuh, kemudian ba'da sholat zuhur, dan setelah sholat isya. Bahkan sebagian ulama sangat menekankan dimakruhkan untuk berbicara setelah sholat isya, kecuali dalam beberapa hal, diantaranya majelis ilmu. Jika tidak ada majelis ilmu, tidak ada pembicaraan maslahat untuk umum, maka akan lebih baik kita segera tidur, istirahat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih bersih bagi kita semuanya dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah surat Fussilat ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wailul lil musyrikin, maka sungguh celakalah bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tunaz zakah, yaitu orang-orang musyrik mereka tidak menunaikan az-zakah. Sini adalah kontennya adalah zakatul mal, zakat harta. Berbuat kemusyrikan larangan, dan termasuk dan ini adalah larangan yang terbesar dari semua larangan. Kemudian kita zakah, menunaikan zakat adalah sebuah perintah. Keduanya ada korelasi bahwa orang musyrik biasanya tidak menunaikan zakat.
Dan orang yang tidak menunaikan zakat dengan sengaja, enggan, padahal dia tahu hukumnya, dia memahami ketentuannya, maka pada hakikatnya dia telah melakukan satu bagian dari bentuk kemusyrikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara macam kekufuran adalah kufur berupa mengingkari sebagian atau keseluruhan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur itu hanya kufur nikmat, ada kufur niat, kemudian ada lagi kufur karena kita mengingkari satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari satu larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat musyrik adalah larangan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan kemusyrikan, berarti kita telah melakukan sebuah kekufuran, melanggar, menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi maaf, namun secara syar'i asbab untuk mencapai kesucian jiwa itu harus kita lalui. Itu meninggalkan kemusyrikan, ya, larangan agar kita meninggalkan kemusyrikan, dan kita harus menunaikan zakat sebagai salah satu bentuk bukti benarnya iman kita. Bersedekah lagi zakat mal, zakat yang wajib merupakan bukti nyata kebenaran iman kita. Tiada iman bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Tiada iman bagi orang-orang yang bakhil. Tiada iman orang-orang yang menolak untuk melakukan zakat mal dan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam mereka, meragukan keimanan orang-orang yang tidak membayar zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang seperti ini, orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan jihad fisabilillah, dengan orang-orang yang belajar mempelajari agamanya, dengan dakwah, adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah bertanya pada kita, apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan agama? Orang tidak sedekah, orang yang bakhil, orang yang berat untuk memberikan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain yang membutuhkan, pada dia adalah orang-orang yang dustakan agama. Imannya dusta, sholatnya dusta, puasanya dusta, semuanya dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapa orang yang dustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di antaranya orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian tidak memotivasi, mengajak orang, mengajak, logisnya dia mengamalkan terlebih dahulu. Karena dalam Islam tidak tercela orang mengajak dan tidak mengamalkan, tidak mengajak, tidak memotivasi orang lain untuk menyantuni fakir miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana mereka ini dari sholatnya lalai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya yang kita bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. An-Nazi'at ayat yang 18 sampai ayat 19. Faqul, maka katakanlah, ini Nabi Musa ya, dalam kisah Nabi Musa. Faqul, maka katakanlah Musa kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, apakah kamu Fir'aun mau membersihkan diri, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, lalu
aku akan menunjukkan jalan kepadamu, jalan kepada Rabbmu, fatakhsha, maka kemudian kamu akan merasa takut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menjelaskan ayat ini, memberikan ulasan dengan dua makna. Yang pertama, bahwa ayat ini berbicara tentang kemahaampunan Allah Subhanahu wa taala atas kealpaan hamba-hambanya. Yang dicontohkan dalam ayat ini adalah Fir'aun. Fir'aun adalah manusia yang paling ingkar, manusia yang paling kufur, manusia yang paling bejat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bukan hanya menentang perintah Allah, bahkan dia menyaingi nandingi Allah Subhanahu wa taala dengan mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian, bukan yang lainnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, para ulama tafsir mengatakan dosa yang paling besar sekalipun, ya, dosa yang dilakukan oleh Fir'aun dengan menjadi tandingan-tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala, jika dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai di kerongkongan, maka pastilah Allah akan menerima sebesar apapun dosanya, bahkan sampai menjadi sebuah tandingan, sebuah tandingan sebagai sebuah syarikah, sebuah sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha luas ampunannya, Allah tetap akan mengampuni. Seandainya Fir'aun ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawanya sampai di kerongkongannya, tapi dengan qadarullah, karena kekufuran Fir'aun yang tidak mau menerima petunjuk ini, sampai akhir hayatnya dia tidak menerima kesaksian tentang kerasulan Nabi Musa alaihissalam, dan dia baru mengucapkan syahadat bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah hanya Allah ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Dan tobatnya seorang yang demikian tentulah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang kedua, alasan yang kedua tentang ayat ini, bahwa kesucian jiwa, kesempurnaan jiwa kita ini dapat tercapai ketika kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti selainnya. Apa yang diperintahkan, ada perintah A, B, C, ada larangan A, B, sudah ikuti, maka itulah yang akan bawa kita kepada kesempurnaan, kepada kesucian jiwa kita. Apapun yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya akan memberatkan beban diri manusia itu sendiri dan akan menjauhkan dirinya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada saat yang mulia, pada waktu yang mulia ini, pada hari Jumat. Mudah-mudahan doa kita diistijabah dan diberikan taufik agar kita selalu berjalan di atas kebenaran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.